Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sulistiawati, pada mata kuliah Etika Profesi dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait engineering etik, di mana sebelumnya kita sudah pernah mempelajari apa sih etika profesi, kemudian apa itu moral dan akhlak, terus kemudian apa itu dilema dalam etika profesi. Kemudian di sini Ibu akan lebih membreakdown lagi relevansi antara ketiganya dengan materi etika engineer, etika seorang engineer, di mana kita tuntutannya atau keluaran dari instrumentasi kontrol industri adalah sebagai seorang engineer. Oke, apa sih engineer itu? Lalu kemudian apa sih yang harus dimiliki seorang engineer atau insinyur, di mana seorang engineer itu memiliki kemampuan, pengetahuan, kreativitas, dan keberanian untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, tuntutan seorang engineer bahwasanya mereka harus mampu melakukan sebuah perubahan, membuat sebuah perubahan dengan kreativitas, pengetahuan, dan kemampuannya yang mereka tempuh dalam selama studi dalam bidangnya, di mana perubahan-perubahan tersebut itu bisa memberikan impact yang baik terhadap masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik skala kecil maupun skala besar. Jadi dimanapun posisi Anda nanti sebagai seorang engineer, entah itu di dalam perusahaan Anda sendiri atau Anda bekerja kepada perusahaan lain, baik itu skala kecil maupun skala besar, kalian harus memiliki kemampuan, kreativitas untuk membuat perubahan. Nah, misalkan terlibat dalam proyek pembuatan otomasi sebuah alat. Nah, di situ Anda memiliki peran juga bahwa seorang engineer bagaimana membuat otomasi alat. Misalkan contohnya adalah roasting kopi, itu bisa menjadi alat yang memang implemented, terus kemudian dia bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat atau penggunanya. Terus kemudian profesi. Nah, di mana profesi itu sendiri apa sih? Sebelumnya sudah sudah Ibu jelaskan, apa itu kalian sudah mempelajarinya juga. Di sini Ibu hanya sedikit mengulang bahwa profesi yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan praktek untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber yang ada demi kesejahteraan manusia. Jadi engineering ini sebuah profesi Jadi kalau dibilang apa sih profesi Anda, pasti kalau Anda dari bidang instrumentasi kontrol industri, contohnya pada skop ini, pasti Anda akan bilang, oh saya seorang engineer. Berarti engineer itu bisa dibilang profesi. Lalu etika seorang engineering itu seperti apa? Nah, yang pertama, karena engineer itu adalah sebuah profesi, dia sama seperti yang lainnya juga, ada profesi kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian seorang etika engineer juga dia harus memiliki sikap yang profesional. Nah, profesional ini banyak, kemarin sudah kalian juga sudah menganalisis bagaimana seorang profesional itu seharusnya, bagaimana seorang engineer itu dikatakan profesional. Nah, salah satunya biasanya itu dia memiliki pendidikan tinggi, karena semakin tinggi pendidikannya biasanya dia akan lebih bisa profesional dalam artian dalam menghandle masalah, membuat keputusan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian
Selanjutnya adalah masyarakat pengguna seringkali kurang pengetahuan tentang apa yang dikerjakan engineer. Ya, memang biasanya seorang engineer tuh bekerja di balik layar ya, dalam artian masyarakat tuh biasanya hanya tahu, oh ini alatnya tuh. Akan tetapi dia tidak tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan seorang engineer itu. Karena tidak semua, misalkan kalian engineer instrumen, kalian terlibat dalam suatu proyek, belum tentu kalian mengerjakan semua yang ada dalam proyek tersebut. Nah, masyarakat taunya hanya seperti ini alatnya, berguna bagi saya pakai, hanya seperti itu. Nah, kemudian seorang engineer itu memiliki kewajiban tanggung jawab etika yang merupakan bagian dari etika engineering. Nah, ini yang harus dipegang teguh ini. Dan harus di-highlight ya, bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan, kemudian tanggung jawab etika itu juga harus dipegang. Lalu sebenarnya engineering sebagai profesi itu seperti apa? Yang pertama, itu ada menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, dan kepatuhan, mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan, mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian dengan sadar mempromosikan pengetahuan, ide profesional, dan pelayanan publik, memiliki status hukum, selanjutnya bekerja dengan standar operasional yang jelas, yang terakhir adalah mentaati kode etik yang berlaku. Nah, pada implementasinya, kalau kita berbicara teori itu idealnya seperti ini. Engineering sebagai profesi itu seorang engineer harus memiliki sikap-sikap seperti ini. Itu secara teori seperti ini loh idealnya. Akan tetapi bagaimana dalam kenyataannya, ini adalah sesuatu yang sangat susah sekali untuk kita bisa mencapai posisi ideal. Itu sangat susah sekali. Apalagi kalau kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam decision, kemudian berbagai macam pertimbangan, pilihan, itu akan susah sekali kalian contohnya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, mengutamakan kepentingan masyarakat. Apalagi kalau kalian sudah berprofesi sebagai seorang engineer, kalian tidak akan bekerja sendiri. Apalagi kalian bekerja di perusahaan orang. Di situ banyak sekali hierarki yang harus kalian pahami untuk bertindak, untuk membuat sesuatu, dan untuk mengambil keputusan. Nah, harapannya kalian nanti harus menanamkan nilai-nilai ini, mulai dari menjunjung tinggi kejujuran sampai mentaati kode etik yang berlaku ketika kalian sudah terjun dalam bidang industri maupun dalam pekerjaan kalian. Nah, tidak harus sempurna, tapi memang bagaimana semaksimal mungkin ya kita bisa mencapai posisi yang ideal tersebut. Nah, lalu prinsip etika engineering sendiri, prinsip yang harus kita pegang ya. Yang pertama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan tupoksinya. Itu adalah hal penting ketika Anda bekerja. Jadi walaupun Anda misalkan bisa segalanya, saya bisa instrumen, saya bisa otomasi, saya bisa listrik, saya bisa mesin, akan tetapi jika Anda diplotting hanya sebagai seorang instrumen, kerjakan tugas sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Jangan hanya karena Anda merasa bisa, skill Anda banyak, lalu Anda mengerjakan yang lainnya yang itu bukan tugas kalian, melainkan tugas orang lain. Nah, itu secara etika kurang baik. Kemudian yang kedua adalah berlaku benar, objektif, dan menjaga rahasia pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang harus kalian jaga juga. Nah, di sini banyak sekali yang di-highlight ya, objektif, menjaga rahasia pekerjaan. Walaupun istilahnya dengan keluarga pun, walaupun dengan teman sejawat yang satu perusahaan, kalian juga tidak boleh membicarakan rahasia pekerjaan. Nah, itu adalah sebuah kode etik yang harus kalian pegang. Ketika kalian menilai sesuatu juga jangan subjektif ya, kalian harus objektif melihat berbagai macam pertimbangan dan kondisi keadaannya juga.
Yang selanjutnya adalah bekerja keras, jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini ya sudah clear ya. Selanjutnya adalah terus belajar, meningkatkan kemampuan dan keahlian. Ini harus, karena sebagai seorang engineer kita berhubungan dengan teknologi semakin update, ilmu pengetahuan juga semakin update, kita wajib ketika kita harus belajar, apalagi ketika kita menerima proyek yang itu benar-benar baru buat kita. Nah, bukan berarti ketika kita diberikan proyek yang baru yang kita belum pernah mencoba lalu kita menyerah. Nah, effort untuk belajarnya itu yang harus ditingkatkan, kurang kalau masih seperti itu ya. Next adalah menjaga pelestarian lingkungan. Ini adalah sebuah prinsip. Kadangkala kita banyak sekali menemui kasus-kasus di mana ini terkait dengan lingkungan, seperti pencemaran, terus kemudian seperti pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Intinya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau industri yang itu merugikan lingkungan sendiri. Nah, contohnya misalkan limbah. Nah, itu berarti kesalahan siapa ya? Kesalahan seorang perusahaan, tapi di dalamnya ada seorang engineer. Lalu apa yang menjadi kenapa berhubungan dengan engineer? Ya, di situ engineer yang membuat istilahnya saluran limbah. Lalu kenapa kok bisa kita mencemari lingkungan? Berarti kan engineer juga salah di situ kan? Nah, sehingga sebagai seorang engineer kita harus bisa nih berpikir bagaimana limbah pabrik itu bisa termaintenance dengan benar sehingga tetap menjaga lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian next, tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi keputusan engineering. Ini adalah hal yang sangat common ya, nanti akan kalian jumpai jika kalian sudah menjadi seorang engineer yang tough, istilahnya engineer yang udah senior lah ya, sudah senior, sehingga kalian pasti ketika sudah masuk pada level decision, kalian akan ya pasti ada seperti ini ya, karena hubungannya misalkan dengan proyek. Terus yang terakhir adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini juga suatu prinsip yang harus dipegang, di mana ketika kita mendesain alat, kita membuat sesuatu, kita juga harus memperhatikan faktor ketiganya. Seperti apa gitu kan? Karena kita membuat produk itu untuk masyarakat. Kembali lagi, sehingga kita juga harus membuat produk yang dapat melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini contoh kasus ya. Contoh kasus tentang pentingnya pengetahuan etika engineering. Nah, ada kasus Ford Pinto. Ini terjadi pada tahun 1978. Kalian bisa menyimak videonya di tautan link di bawah ini ya, akan Ibu tampilkan, di mana Ibu resum dari video tersebut setelah kalian menonton. Itu yang pertama, setelah 7 tahun peluncuran dari Ford Pinto ini adalah sebuah mobil ya, itu terdapat 50 tuntutan hukum terkait tabrakan dari belakang. Nah, tangki bensin pecah, meledak dan terbakar, banyak korban luka dan meninggal. Nah, di sini juga terjadi pengabaian norma yang cukup parah, tuntutan hukum dan kriminal, pengabaian keselamatan penumpang, para insinyur dan manajer Ford terancam hukuman penjara. Kalau kalian sudah melihat videonya, pasti kalian akan tahu tentang kenapa sih kasus ini, lalu kaitannya apa dengan etika gitu kan. Nah, lalu di sini ada titik beratnya, titik berat kasusnya itu. Ford itu telah tahu adanya cacat pada tangki tersebut, sehingga kan sebenarnya masalah Ford ini adalah tangki belakangnya ini yang bermasalah, dia memang cacat produksi. Dan pihak Ford itu sebenarnya sudah tahu, akan tetapi mungkin ketika dia membenahi ini biayanya sekian, misalkan contoh. Pasti pertimbangannya seperti ini. Kalau sebuah perusahaan, Anda bukan orang yang pada level decision, Anda pelaksana. Kemudian Anda pertimbangan bahwa
saya harus memperbaiki tangki ini dengan harga 1M, atau saya membayar tuntutan, saya diamkan ini. Opsi kedua, saya membayar tuntutan jika ada yang menuntut itu sebesar 0,5 M. Lalu di sini lebih menghemat mana? Lebih menghemat yang 0,5 M. Lebih baik saya membayar tuntutan daripada memperbaiki cacat pada tangki tersebut. Lalu apakah ini benar? Nah, Anda sebagai seorang engineer yang punya etika dan prinsip tentunya tahu harusnya tidak benar, ya kan? Karena apa? Di situ tidak mempertimbangkan K3 keselamatan, ya kan? Nah, akan tetapi ketika kalian tidak di level keputusan atau tidak di level decision, kalian pasti akan dilema di sini sebagai seorang engineer. Apa yang harus Anda lakukan? Anda tahu itu salah, tapi Anda harus melakukan. Ini yang dimaksud dilema profesi tersebut. Nah, di mana di persidangan terbukti bahwa insinyur sudah mengingatkan bahaya desainnya. Nah, terus kemudian kembali lagi tadi, manajemen itu mengabaikan karena ingin segera menjual ke pasaran dengan harga kompetitif, sehingga dia misalkan memilih opsi kedua tadi ya. Nah, dilemanya apa sih? Keselamatan dan penghematan. Nah, dilemanya di sini, kalian memilih yang mana gitu kan. Nah, lalu sebenarnya risamnya apa dari kasus ini? Bahwa Ford ini ingin menghemat biaya produksi beberapa dolar. Akhirnya harus mengeluarkan jutaan dolar untuk membayar tuntutan pemakai dan publisitas buruk. Kemudian kepercayaan masyarakat turun. Maunya untung, jadinya buntung. Jadi, begini. Mungkin kalau ibu berpendapat ini adalah keputusan yang sangat tergesa-gesa ketika mereka hanya ingin cepat melaunching produknya. Karena ketika kita misalkan perusahaan ingin melaunching sebuah produk, itu membawa nama baik perusahaan, kemudian membawa nama kepercayaan masyarakat, kemudian juga selain itu dari segi penjualan produk tersebut, sehingga tidak hanya masalah biaya saja yang harus dipertimbangkan. Ternyata di sini malah Ford rugi jutaan dolar, kemudian dia tidak dipercaya masyarakat juga, kemudian image perusahaan juga jelek. Nah, di sini pasti itu akan menjadi pukulan yang yang sangat keras bagi Ford sendiri gitu kan. Ini salah satunya. Terus kemudian kasus lain. Nah, di sini ada kasus lain, apa penyebab Honda Jazz, Fred dan City ditarik ya? Karena memang ada kesalahan produksi tahun 2011. Kemudian tahun 2011 juga Toyota Motor Corp kembali menarik 2 jutaan produknya sama. Ini juga masalah masalah mesin ya, cacat mesin. Akan tetapi ini masih lebih baik dengan kasus yang Ford tadi. Kenapa? Dua kasus ini bahwa setelah pabrik itu mengetahui bahwa ada cacat, mereka langsung menarik semua mobil ini karena mereka tidak ingin sentimen masyarakat jelek terhadap brand mereka, sehingga mereka dengan sigap menarik dan memperbaiki sehingga image-nya tetap baik. Kemudian persepsinya masyarakat juga masih oke ketika mereka ingin membeli motor dengan brand tersebut. Nah, masalah-masalah dalam etika engineering. Di sini ini pasti kalian akan menemui ini ketika kalian sudah berada dalam lingkungan pekerjaan kalian, dalam engineer, dalam perusahaan, di mana kalian pasti akan dihadapkan tentang keselamatan masyarakat, gratifikasi, kecurangan, perlindungan lingkungan, keadilan, kejujuran, dan konflik kepentingan. Bekerja, entah itu dalam profesi engineering atau apapun, itu dilemanya pasti ada. Sebuah profesi itu pasti mempunyai dilema masing-masing. Kalau di sini
kali kita belajar masalah engineering, ya dilemanya juga sangat banyak kaitannya karena kita membuat sebuah produk ya, dimana produk itu dipakai oleh orang banyak. Kita erat kaitannya dengan proyek. Nah, proyek yang melibatkan orang ketiga. Nah, itu akan lebih kompleks lagi gitu kan. Jadi kita harus benar-benar, seorang engineer itu harus mempunyai moral, akhlak, etika, dan memegang prinsip-prinsip etika itu dengan benar, sehingga kita bisa mengambil sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, seperti itu. Nah, sebenarnya masalah yang common bagi seorang calon engineers ya, kalian di sini disebut calon engineers yang sebentar lagi akan menjadi engineers ya setelah lulus. Kalian itu memang biasanya itu sudah cukup mendapatkan ilmu terkait keilmuan kalian sendiri ya di dasar engineering. Kalian sebagai ilmu instrumen, ilmu otomasi, lalu desain, perancangan, metode penyelesaian masalah dalam bidang engineering sendiri, kalian sudah cukup tentang hal itu. Akan tetapi biasanya seorang calon engineer dia kurang mendapatkan ilmu tentang praktek bisnis, K3, serta etika profesi. Kenapa dibilang kurang? Karena ilmu-ilmu tersebut itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa hanya dipelajari secara teori. Akan tetapi kalian harus benar-benar praktek dan mengamati, terjun langsung. Nah, salah satunya mungkin kalian bisa memanfaatkan seperti program magang, PKL, di mana kalian sudah bisa mengidentifikasi, melihat, nah, oh seperti ini dunia kerja. Kemudian saya harus bagaimana untuk adapt dengan industri tersebut. Nah, saya posisinya di sini sebagai apa gitu kan? Apakah saya sebagai engineer, apakah saya hanya sebagai support engineer, atau saya hanya sebagai misalkan staff yang lain, atau seperti apa? Kamu harus bisa memposisikan. Lalu kalian harus bertindak sesuai dengan ranah kalian, tupoksi kalian gitu. Jangan sampai kalian hanya engineer biasa, kemudian kalian sok-sokan misalkan membuat keputusan yang itu bukan tupoksi kalian untuk membuat decision. Itu salah besar. Walaupun kalian tahu mana yang benar, mana yang salah, kalau kalian tidak di level decision maker, kalian tidak boleh seperti itu. Itu sudah menjadi sebuah warning ya, catatan bagi perusahaan tersebut terhadap diri Anda. Sepinter-pinternya kalian, secukup-cukupnya ilmu yang sudah Anda dapatkan. Nah, di sini ada dasar perilaku seorang engineer. Jadi dia dasar perilakunya dia harus punya etiket, hukum, moral, dan etika. Nah, etiket. Nah, etiket itu terkait dengan apa sih? Nah, etiket itu terkait dengan adab perilaku dan sopan santun saat berinteraksi dengan sesama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus punya etiket di mana ketika kita bekerja kita juga harus mempunyai sebuah sikap perilaku, bagaimana komunikasi kita dengan teman, bagaimana komunikasi kita dengan atasan, dengan bawahan, terus kemudian bagaimana kita harus istilahnya bersosial dengan klien dan lain sebagainya gitu kan. Cara berkomunikasi itu juga penting sekali ya, dimana akan sangat beda sekali ketika kita berkomunikasi dengan sesama engineer dengan misalkan beda bidang, misalkan dia orang ekonomi, atau mungkin dia atasan Anda, atau mungkin dia dengan bawahan Anda. Nah, ini adalah bagaimana sih Anda harus mengatur itu gitu. Lalu tata cara makan, dress code, pengaturan posisi duduk, dan lain sebagainya itu adalah adab-adab yang perlu kalian pelajari juga. Tapi tidak semuanya itu hanya berkaitan dengan
bidang kalian engineering, akan tetapi etiket kalian dalam bekerja itu juga harus kalian tumbuhkan juga. Bagaimana? Mungkin dulu saya makannya masih di kos-kosan, saya masih berantakan. Lalu bagaimana ketika kita sudah bekerja? Pasti akan berbeda. Dress code kita, bagaimana kita menghargai kita sendiri, diri kita sendiri. Biasanya orang akan dinilai sebagai profesional, orang akan dinilai sebagai orang yang baik, ya itu tercermin dari cara dia berpakaian juga. Kadang ada orang yang berpakaian seadanya, mungkin orang bisa berpendapat lain tentang Anda gitu kan, karena biasanya pakaian itu adalah representasi diri Anda tuh. Lalu pelanggaran etika tidak menyebabkan masuk penjara tetapi melukai profesionalisme. Jelas, misalkan Anda sedang meeting dengan klien penting, Anda memakai celana pendek dan kaos, kira-kira itu melanggar etiket nggak? Melanggar. Nah, di situ memang Anda tidak akan dipenjara, tapi profesionalisme Anda akan diragukan. Nah, itu etiket. Hukum. Nah, semua masyarakat itu punya kedudukan hukum yang sama ya. Jadi di sini Anda hanya harus memahami bahwa Anda itu juga terikat dengan hukum dalam bekerja. Seperti itu. Moral, seperti yang sudah Anda pelajari ya. Moral itu sangat penting juga untuk defense kalian. Misalkan dalam lingkungan pekerjaan ini tidak sesuai dengan saya nih, tidak sesuai dengan kepribadian saya gitu kan. Apakah saya harus ikut atau saya seperti apa kita menghadapinya gitu. Nah, itu juga kalian harus punya moral yang baik, jangan ikut-ikutan gitu kan. Nah, etika ya. Etika sendiri itu seperti yang sudah-sudah ya, Ibu tidak akan mengulang bahwa dasar perilakunya kita harus memiliki etika, di mana punya norma-norma dalam menjalankan sebuah profesi tersebut. Nah, di sini ada beberapa teori moral ya, di mana ada 3. Etika berbasis konsep moral itu ada utilitarianisme, ada etika kewajiban dan etika hak. Selanjutnya adalah etika moralitas. Lalu apa sih maksudnya teori moral di sini? Nah, pertama adalah utilitarianisme. Ini adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Di mana teori ini bahwasannya seorang engineer itu dia ketika melakukan suatu tindakan, dia itu harus memaksimalkan penggunaan, sehingga bagaimana saya bisa memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Lebih kepada bagaimana ketika kita membuat produk itu, bagaimana kita bisa memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pengguna dan mengurangi impact penderitaannya lah, mengurangi dari kerugian-kerugian produk itu, sehingga tidak tampak, tampaknya produk ini baik, ini useful buat saya, buat masyarakat, oke. Nah, kriteria dan prinsip etika sendiri dari etika utilitarianisme, yang pertama dia manfaat. Nah, tentunya kita dalam membuat produk ya harus mempunyai manfaat. Nah, nggak mungkin ketika kita membuat produk kita tidak mempunyai manfaat atau tidak punya tujuan. Nah, itu pasti tidak akan pernah digunakan oleh orang. Lalu manfaat terbesar. Nah, misalkan, jadi jika kita misalkan dihadapkan pada pertimbangan soal akibat baik dan buruk dari suatu tindakan, nah
tindakan yang dinilai baik secara moral itu jika mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Jadi sehingga ketika kita membuat pertimbangan, kita harus menganalisis dulu resikonya, risk analisisnya ya. Nah, ketika kita memilih A, kerugiannya berapa, keuntungannya berapa. Ketika kita memilih B, keuntungan kerugian berapa. Nah, setelah itu kita pilih tindakan yang dinilai baik secara moral itu seperti apa, mana yang itu lebih menguntungkan. Akan tetapi di sini menguntungkan bukan hanya dari perusahaan ya, untuk perusahaan, akan tetapi ya jelas untuk pengguna yang pertama. Ya, kita tidak boleh, biasanya pertimbangan perusahaan itu kadang itu lagi kembali lagi subjektif, mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan si usernya tadi. Nah, manfaat terbesar untuk siapa? Biasanya manfaat terbesar itu harus untuk masyarakat atau pengguna produk, tapi kebanyakan juga produk itu dibuat dengan bagaimana caranya perusahaan mendapatkan manfaat yang paling besar, yang kadang mengorbankan dari sisi masyarakat itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah etika kewajiban dan etika hak. Suatu tindakan dianggap baik jika menghormati hak-hak individu. Itu benar ya. Kewajiban kita melindungi hak-hak orang lain. Hak dasar kita harus juga dilindungi orang lain. Benar ya? Kelemahannya tidak begitu memperhitungkan kepentingan orang banyak. Kalau kita ngomong kewajiban dan hak ya. Kemudian contoh. Ini ilustrasinya ya. Pembangunan bendungan untuk PLTA. Jika salah satu pemilik tanah menolak melepaskannya, sudah cukup untuk menghentikan proyek. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu ya contoh-contoh kasus-kasus yang serupa biasanya. Pelebaran jalan kah, pembangunan bendungan PLTA dalam case ini. Nah, itu juga pembahasan terkait etika kewajiban dan etika hak. Bagaimana kewajiban dan hak ini bisa saling bisa saling diberikan, bisa saling dijalankan. Lalu bagaimana kita mengatasi impact-nya, misalkan tidak begitu memperhitungkan kepentingan orang banyak di sini. Nah, etika moralitas yang terakhir. Yang pertama adalah suatu tindakan dianggap baik hanya jika mendukung perilaku yang baik. Nah, merupakan penerapan karakter pribadi pada diri sendiri maupun orang lain. Benar ya, moral. Cenderung kurang konkret dan agak sulit digambarkan pada entitas di luar manusia. Kalau kita berbicara soal moral itu agak susah direpresentasikan, digambarkan, karena memang moral ini sangat abu-abu ya. Dia adalah sikap, perilaku, tindakan yang dianggap baik. Misalkan tindakan mencuci tangan itu adalah tindakan yang baik. Nah, perilaku baik berarti dia bermoral. Misalkan yang lebih mendekati lagi adalah mencuri. Apakah mencuri itu bermoral? Tidak bermoral. Karena apa? Perilaku tersebut sudah dianggap tidak baik di lingkungan tersebut, sehingga mencuri itu adalah tindakan tidak bermoral. Nah, kemudian terkait moralitas sendiri, banyak kasus ya, di permukaan tampak bermoral tapi sebenarnya tidak. Nah, ini banyak sekali ya ketika kita dalam bisnis itu bermuka dua, itu sangat banyak sekali. Kadang kita itu seolah-olah mementingkan masyarakat, padahal produk yang kita buat itu hanya mementingkan kita di permukaan tampak bermoral untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, itu salah ya. Nah, teori mana yang perlu digunakan dari teori-teori yang sudah saya jelaskan di atas?
pada setiap masalah kita bisa memanfaatkan keempat teori tersebut untuk melihat solusinya. Jadi tidak harus semuanya, karena itu berat untuk mencapai posisi ideal dalam beretika profesi itu. Ibu bisa bilang berat karena kita sudah dihadapkan dengan kadang idealisme kita juga akan berbentur di situ, terbentur dalam lingkungan tersebut ketika kita sudah terjun ya menjadi seorang engineer. Kita tentukan pilihannya sesuai dengan situasi faktual yang berkembang. Nah, untuk membuat sebuah decision kita juga harus itu tadi, pintar menganalisis faktualnya seperti apa, lalu situasinya seperti apa, itu harus diamati benar-benar. Yang selanjutnya dengan yang pertama ya, dengan teori yang berbeda didapatkan hasil atau solusi yang sama, atau teorinya berbeda hasil solusinya pun berbeda. Nah ini adalah salah satu ini ya, contoh penyelesaian. Bisa jadi dengan teori berbeda hasilnya sama, atau teori berbeda hasil solusinya pun berbeda. Nah, contohnya adalah di sini ilustrasinya yang bisa menggambarkan teori tersebut adalah kasus kebocoran Bhopal atau penggusuran pemukiman dekat rel KA. Saya meminta Anda untuk mencoba menganalisis, mencoba mencerna ya, mengamati kasus kebocoran Bhopal ini. Ini adalah soal kebocoran gas ya di India. Nah, dimana kalian di sini coba analisis, coba temukan bagaimana sih, apa yang salah, kemudian kaitkan dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalian bisa menganalisis bagaimana sih seharusnya, apa yang salah, kemudian bagaimana seharusnya yang benar. Nah, apakah kasus kebocoran Bhopal ini melanggar prinsip-prinsip etika, ataukah apakah mereka juga sudah tepat? Nah itu coba kalian analisis sekritis mungkin dengan materi-materi yang sudah ibu berikan. Lalu apakah garis besarnya seperti ini, bagaimana seharusnya penyelesaian untuk kasus Bhopal ini, atau bagaimana seharusnya Anda sebagai seorang engineer bertindak dalam situasi ini. Mungkin itu saja penjelasan ibu tentang engineering etik ya pada pertemuan kali ini. Silakan Anda coba tonton video di bawah ini tentang kasus kebocoran Bhopal, kemudian analisis terkait apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Oke, sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.